bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak? Misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, cuma ngobrol aja. Saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan. Data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi itu aja. Baru di mana saja siap gitu. Ya, terima kasih. Saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya dengan saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih? Siang. Tadi siang, iya. Tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya dengan saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak
presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang di Kastonya? Siang. Tadi siang, ya. Tadi siang, baru Tadi siang. mendadak. Kalau Jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Oke. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah? Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas tutup sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu Apa tuh Bang? ya mengurusi berbagai macam heritage ya dan Kebudayaan ya Bang ya. Oke. jadi, ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya, apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Menteri, apa yang ditekankan Cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Topik-topik yang menjurus. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak misalnya, kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, cuma Karena ngobrol kan aja. begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Saradita. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil beberapa calon menterinya ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin sore ini.
Terpantau Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa para calon menteri itu bertemu langsung dengan Prabowo. Namun untuk finalisasinya setelah pertemuan. Dasko mengatakan pertemuan digelar hari ini dan kemungkinan juga besok. Semua calon menteri yang dipanggil hari ini uniknya adalah menggunakan dress code batik. Ini tentu berbeda ketika sebelum-sebelumnya di era Presiden Jokowi. Jokowi memanggil calon menterinya dengan dress code berwarna putih atau biasanya mengenakan kemeja putih. Beberapa sosok yang telah tiba di Kertanegara, satu di antaranya adalah politikus Partai Gerindra, Fadly Zon. Kemudian Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional, ada politisi Golkar sekaligus mantan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Yang paling menjadi sorotan ialah Marwarar Sirait yang dulunya merupakan kader PDI Perjuangan yang undur diri demi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Terlihat Marwarar tiba dengan mengenakan kemeja batik berlengan panjang berwarna coklat. Selain itu pemirsa, tampak pula Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merupakan kemudian yang dipanggil juga hari ini untuk menghadap Prabowo. Kemudian terpantau oleh tribunnews.com di lokasi, mantan anggota Komnas HAM sekaligus tim kuasa hukum TKN Prabowo Gibran, Natalius Pigai juga hadir pada sore hari ini untuk menghadap langsung Prabowo Subianto. Selain itu, sosok Prasetyo Hadi juga dipanggil Prabowo hari ini. Namanya mulai muncul sejak akhir September 2024 dan pria ini adalah kandidat Mensesnek di Kabinet Prabowo mendatang. Sejauh ini yang sudah keluar dari kediaman Prabowo adalah Widianti Putri Wardana dari Ketua Yayasan Teladan Utama. Kemudian ada Fadly Zon dan juga Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan baik Gus Ipul, kemudian Widianti, ataupun Natalius Pigai tidak mau membocorkan hasil pertemuan dengan Prabowo pada sore ini, sebab Prabowo yang akan mengumumkan langsung. Gus Ipul mengatakan bahwa program Kemensos tepat sasaran, namun ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan jabatan Menteri Sosial di era Prabowo, dia enggan merespons. Gus Ipul juga tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait suasana di dalam kediaman Prabowo. Ia hanya menegaskan siap untuk membantu. Ada politisi Golkar sekaligus mantan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Yang paling menjadi sorotan ialah Marwarar Sirait yang dulunya merupakan kader PDI Perjuangan yang undur diri demi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Terlihat Marwarar tiba dengan mengenakan kemeja batik berlengan panjang berwarna coklat. Selain itu pemirsa, tampak pula Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merupakan kemudian yang dipanggil juga hari ini untuk menghadap Prabowo. Kemudian terpantau oleh tribunnews.com di lokasi, mantan anggota Komnas HAM sekaligus tim kuasa hukum TKN Prabowo Gibran, Natalius Pigai juga hadir pada sore hari ini untuk menghadap langsung Prabowo Subianto. Selain itu, sosok Prasetyo Hadi juga dipanggil Prabowo hari ini. Namanya mulai muncul sejak akhir September 2024 dan pria ini adalah kandidat Mensesnek di Kabinet Prabowo mendatang. Sejauh ini yang sudah keluar dari kediaman Prabowo adalah Widianti Putri Wardana dari Ketua Yayasan Teladan Utama. Kemudian ada Fadly Zon dan juga Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan baik Gus Ipul, kemudian Widianti, ataupun Natalius Pigai tidak mau membocorkan hasil pertemuan dengan Prabowo pada sore ini, sebab Prabowo yang akan mengumumkan langsung. Gus Ipul mengatakan bahwa program Kemensos tepat sasaran,
Namun ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan jabatan Menteri Sosial di era Prabowo, dia enggan merespons. Gus Ipul juga tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait suasana di dalam kediaman Prabowo. Ia hanya menegaskan siap untuk membantu Prabowo dimanapun. Pemirsa, sebagaimana diketahui, Prabowo dan Gibran akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Kemarin Minggu, Prabowo sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan juga Gibran di Solo, Jawa Tengah. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pertemuan itu membahas isu kebersamaan dan keberlanjutan. Akan tetapi, Pratikno enggan merinci pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo. Pemirsa, berdasarkan keterangan yang kami himpun di lokasi, Yandri Susanto mengatakan bahwa ia diminta untuk membantu Prabowo di kabinetnya dan dia menyatakan siap untuk membantu. Dia baru mendapatkan informasi untuk diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara 4 tadi siang, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun, Yandri Susanto tidak mau menjawab secara detail di mana ia akan diminta membantu atau di bagian apa. Bahkan ia juga tidak tahu mengenai kader PAN yang siapa saja yang dihubungi untuk membantu Prabowo di kabinetnya nanti. Sementara itu pemirsa, Marwarar Sirait meminta didoakan untuk sehat dan rendah hati, serta bisa bekerja dengan stakeholder serta TNI Polri untuk membantu rakyat. Dia mengatakan bahwa baju batik yang ia kenakan memang sengaja dia pilih karena sehati. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai kondisi pertemuan di dalam kediaman Prabowo, ia enggan menjelaskan secara detail. Ada pula WHC dari Partai Golkar yang mengatakan diskusi dengan Prabowo ini terkait dengan masa depan ditindaklanjuti seperti stunting dan ibu hamil. Namun, belum diketahui bagaimana keputusan Prabowo nanti, siapa saja yang nantinya akan digait atau digandeng oleh Prabowo untuk masuk ke dalam kabinetnya. Beberapa dari mereka yang dipanggil hari ini termasuk dalam daftar 35 menteri yang sempat beredar, yakni seperti Nusron Wahid, kemudian Fadli Zon, dan Saifullah Yusuf, serta Yandri Susanto. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tuh Mbak cerita Mbak, ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas untuk sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih aja, terima kasih. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tuh Mbak cerita Mbak, ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih.
Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas tutup sama Bapak nanti. Oke, baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu Apa tuh Bang? apa namanya ya, mengurusi berbagai macam heritage ya dan kebudayaan ya Bang ya. Oke. jadi, ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Menteri, apa yang ditekankan Ada cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia gitu ya. Jadi kita saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, cuma Karena ngobrol kan aja. begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, terima kasih Bang. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau Oke. dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, cuma Karena ngobrol kan aja. begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, terima kasih Bang. Bapak itu kan
presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan. Data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak Gus secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi Itu baru- aja. baru Di dikasih. mana saja siap gitu. Ya, terima Tadi kasih. Saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggil ini sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasihnya? Siang. Tadi siang, ya, Tadi siang, baru tadi siang. mendadak. Kalau Jam 12-an rasanya. Ya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Oke. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggil ini sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasihnya? Siang. Tadi siang, ya, Tadi siang, baru tadi siang. mendadak. Kalau Jam 12-an rasanya. Ya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Oke. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Sejam aja, terima kasih. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Pak, maju nih Pak. Metro, Mungkin apakah ditanya
Ya, Bapak yang sedikit dong, Mbak. Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abis apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena biasa yang negara Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Lawannya dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Nah. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya bidang politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak.
majuan dikit, Pak. Metro. Beliau cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah tahu. Lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya, Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi, Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak, Pak? Spill. Dikit, Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih, Pak? Bidangnya nih, Sektor apa, Pak? Yang Sektor jelas apa? beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti, Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih, Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah, ini. Pak, lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo.
Prof Putih. Nah, ini kita Pak lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Putih. Nah, ini kita Pak lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Putih. Nah, ini kita Pak lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Putih. Nah, ini kita Pak lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Putih. Nah, ini kita Pak lagi, Pak. Abdul. Abdul, ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih, Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya, Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian itu dipecah, hanya menyampaikan bahwa
tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kita juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Makasih Pak. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak, ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas untuk sama Bapak. Oke, terima kasih. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama Pak. Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong,
sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi Menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti
mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah, berarti itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah, berarti itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah,
kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya sedikit tunggu aja kurangnya aja Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Fiat yang gede-gede. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantal. Lawannya dikit Mas kalau Bapak yang mau maju. Nah. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya dalam politik keamanan apa Menko bagian Menko atau masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung.
buat kita Pak? Sektornya aja, Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Info baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang terat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah selain sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu, saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih ada Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih, Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya?
Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena Oh, berarti udah ada proyeksinya. sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu. Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi Menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri.
Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu
Nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena biasa menjadi negara menjadi menteri di kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya dalam politik keamanan apa
Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Ini buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang sehat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pak maju dikit Pak. Metro cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor Pak? Kisi-kisi Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan
dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Kurangnya aja. Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata Ibu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak. Lagi Pak. Lagi boleh Pak. Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Fiat yang negara. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategis itu dalam politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang terat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih ada Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut ia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mempersatukan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya sedikit tumbuh curangnya aja Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang menjadi lagi Pak boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hantam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Mas Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang sehat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal lama, lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi Pak. Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor Kisi-kisi Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Sedikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap dilaksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Hedi. Nah ini Pak lagi Pak. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya sedikit tomboy terakhir aja Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan? Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu? Spesifiknya di dalam Bu. Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Terima kasih Pak. Itu karena dia yang negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas yang mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya bidang politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja sektor Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Prof Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Boy cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah institutnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu curahnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata Ibu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang Gerindra menjadi menteri di kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Pindah kantor nggak Pak? Spill dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu. Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena biasa yang menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
perannya di situ bidang politik keamanan apa Menko itu bagian Menko apa pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat Mas, Demokrat siapa aja mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang serat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pak maju nih Pak. Metro. Coba dikit Metro. Beliau cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah tahu. Lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak, Pak? Spill. Dikit, Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih, Sektor apa Pak? Sektor apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata Ibu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena dia yang Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas Aini. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan
ke depan. Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja masalah di bagian? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril. Yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih, Abdul Muti. Aduh, lampunya apa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mempersatukan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tumbuh curangnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jelaskan. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Teman-teman. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang negara Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hantam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat Mas. Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit lagi hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Vietnam yang negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Maju sedikit Mas Ari. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya keamanan apa Menko ini bagian Menko apa pemasyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja sektor Kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah institutnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu Kurangnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Bapak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang lagi Pak boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakatan. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Mas Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah sering sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Pindah kantor nggak Pak? Spill dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Masih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Tadi bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Tadi bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Tadi bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Tadi bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kita juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abis apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena biasa yang menjadi negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Lawannya dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Nah. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko itu bagian Menko apa pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakatan. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat Mas, Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Setelah Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih, Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena dia yang Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja sektor Kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mempersatukan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tumbuh curangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Terima kasih Pak. Tito Karnavian yang menjadi Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa pemasyarakatan Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hantam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang sehat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya sedikit tumbuh curahnya aja Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu Nanti doang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Bapak Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena kegiatan yang negara menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas Aing. Kalau Mas yang mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Prof Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Tadi, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah institutnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit sombong curahnya aja. Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang yang Setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang negara menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hantam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Sekarang Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Pindah kantor nggak Pak? Spill dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut ia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Agama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Agama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Agama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Agama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Agama aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, Pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu curahnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Teman-teman. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Sedikit maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang menjadi daerah. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Ya, kita ingin Ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat? beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pak maju nih Pak. Metro. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak, Pak? Spill. Dikit, Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih, Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap dilaksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Kurangnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata Ibu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak. Lagi Pak. Lagi boleh Pak. Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Vietnam yang negara menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa pemasyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan. Di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja masalah di bagian? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril. Yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih ada Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul, ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Fiat yang negara. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja masalah di bagian? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang terat Pak Bahlil Prof Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih ada Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul, ya. Beragam aja nih, Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tumbuh curangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jelaskan. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Bapak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang menjadi kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
perannya dalam politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakatan. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat Mas, Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak, Pak? Spill. Dikit, Pak. Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap dilaksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tinggi. Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Kami juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tinggi. Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombak Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Terima kasih Pak. Itu karena dia yang negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
perannya dalam politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja masalah Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul ya. Beragam aja nih Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Nah ini kita Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. nah ini kita Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. nah ini kita Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. nah ini kita Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. nah ini kita Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu. Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan itu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Mas. Lagi Pak, boleh Pak. Lagi Pak. Lagi boleh Pak. Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang negara lagi Pak boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya politik keamanan apa Menko bagian Menko atau masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja masalah di bagian? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Prof Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Pindah kantor nggak Pak? Spill dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Masih Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut ia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragama aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, Pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mempersatukan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Terima kasih Pak. Itu karena biasa yang negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya
Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Atau masih apa ya? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Ini buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat Mas. Demokrat siapa aja masalah di bagian. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Setelah Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pak maju nih Pak. Metro. Coba dikit Metro. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan
dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Kurangnya aja. Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. doorstop setelah ini. Soal pariwisata Ibu. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Fiat yang negara. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
perannya strategi itu bidang politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja sektor Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang terat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih, Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu curahnya aja Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Teman-teman. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang gede-gedean lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal lama, lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap dilaksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya sedikit tomboy Kurangnya aja. Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak. Ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena dia yang menjadi negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya bidang politik keamanan atau Menko bagian Menko atau pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja sektor Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Prof Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul, ya. Beragam aja nih, Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut ia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu jatuh itu. Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah institutnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol cerahnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa pemasarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Mas Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragama aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragama aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragama aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragama aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragama aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah di sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, berarti itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Vietnam ingin negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mansal. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM. Saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Cukup ya? Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang sehat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Kasih Prof. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas untuk sama Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo, kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mensukseskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Maju hasil. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Fian yang negara menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya strategi itu di dalam politik keamanan atau Menko ini bagian Menko atau masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih ada Mendagri lagi Pak. Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja nih Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah? Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Tadi bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mensukseskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Jika karena pian yang negara Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
perannya itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hantam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan. Di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Lanjutkan berarti itu Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Aja Bro. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak nanti. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Vietnam ingin negara menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Kalau Bapak yang mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa masyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan, kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan itu sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas tutup sama Bapak. Oke baik. Terima kasih aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof. Prof Muti. Nah ini kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah institutnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tumbuh curahnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jelaskan. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Tito Karnavian yang negara menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan.
Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa? Menko ini bagian Menko apa? Masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja mas Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Orang terat Pak Bahlil Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat. Itu saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, Lanjutkan berarti Pak. agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Makasih, Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Terima kasih senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Profeti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh lampunya apa itu? Maju bro. Profeti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh lampunya apa itu? Maju bro. Profeti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh lampunya apa itu? Maju bro. Profeti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh lampunya apa itu? Maju bro. Profeti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh lampunya apa itu? Maju bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau memecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak?
Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tombol Kurangnya aja. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini. doorstop. Setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar pasti Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak stop dulu Pak. Pak stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena biasa yang negara menteri kabinet. Lagi Pak boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Mantap. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan
diamanahkan ke depan. Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko ini bagian Menko apa pemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan, di bagian yang terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, kader-kader Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pak maju dikit Pak. Metro. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan apa yang dikerjakan kita sudah lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu saya dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program dia. Berarti masih Mendagri lagi ya Pak? Mendagri Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak Pak? Kisi-kisi Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya Sektor apa Pak? Sektor Yang jelas apa? beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjadi baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Ia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Masih Prof. Ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tunggu cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Sudah. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke, terima kasih. Senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan.
Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh, berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan Oh. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Prof Muti. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Prof Muti. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Prof Muti. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Prof Muti. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro. Prof Muti. Nah ini menteri kita. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Bro.
Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah